Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 051047195. Hari ini saya akan mempraktekkan tugas tugas 2 algoritma dan pemrograman tentang membuat apa ini? Bentar saya lihat dulu tugasnya. Sini diperintahkan untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dan kasus berikut. Dan untuk soalnya ini ada di sini. Bisa dilihat ini. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita buat dulu filenya, file Java-nya. Sini saya akan beri nama tugas 2 Java. Oke. Ini kita hapus dulu backspace, baru kita ketikkan codingannya. Import Java util scanner. Oke. Terus public class. Oh ya, saya sarankan dulu untuk membuat folder tugas ini sebelum membuat file tugas. Soalnya tadi saya sempat nyoba dan gagal karena belum buat folder ini. Jadi caranya itu mudah sebenarnya. Kalau kalian belum pernah buat folder tugas kayak gini, di samping ini tadi ada tulisan untuk create folder Java atau bisa pencet Ctrl Shift V. Sini tinggal create Java project lalu pilih no build tools. Tapi karena saya udah buat jadi gak usah lagi. Itu contoh aja. Lalu kita bisa buat public class tugas 2. Oh ya udah ada ini. Kita hapus dulu. Sebenarnya di 3 ini. Lalu public static void main string arts. Kalau 4 kita bikin scanner lagi. Scanner input dengan new scanner lagi. Di dalam tutup kurung ini, yang di dalam kurung ini kita buat sistem ini. Nah, gitu. Dikasih ini. Lalu sistem print dan isi masukkan golongan A, B, C. Oke, seperti itu. Semuanya ada char, terus golongan, dan input. Next. Atau overcut. Ya, atau overcatch. Overcut. Overcut mah di ring tinju itu mah. Luchar at indeksnya 0.
Terus kita kasih ini di sini. Oke, bisa diingat di codingan ini biasanya ada tanda merah. Itu kalau ada tanda merah di bawah teksnya itu berarti ada yang salah itu dengan codingan Anda. Jadi kalau ada tanda kayak gitu, segera cari tahu masalahnya di mana. Karena kalau di run nanti itu codingannya agak jalan. Biasanya bisa juga pakai fix. Itu sih ada fix khusus dari aplikasi kayak ini apa ini Visual Code langsung ada cara untuk fixnya itu. Pas diarahkan kursornya ke tanda merahnya. Jadi tiap aplikasi mungkin ada cara penyelesaian sendiri untuk fixnya ya. Oke lanjut lagi. Sini udah jadi nih. Terus scan nah intinya jangan lupa masukkan jam lembur. Oke, lalu lanjut lagi INT jam lembur input. Next. Oke sini ada yang salah nih. Next INT. Oke. Ah, lalu lanjut lagi double gaji biar besar di pokok 9 double gaji lembur. Oke, terus ada hmm, terus buat if di sini hapus itu yang jam lebih kurang tadi. Terus buat golongan dengan ini kalau nggak salah. Nah, kita ketik satu aja itu A besar, lalu di bawah ini buat gaji pokok kalau nggak salah. Ya gaji pokok 500 lima 50 juta 50 juta 5 juta 5 juta kalau nggak salah. Terus ini agak kecil, terus di what else if
sip, segitu, sip, golongan. Buat sama kayak atas, cuman yang ini untuk B-nya. Oke, kita jadi untuk B-nya. Terus buat lagi gaji pokok. Nominal 65. 0, 0, 0, 0. Oke, kayak gitu. Terus untuk yang C-nya juga sama. If, terus golongan. Ini gaji golongan ini. Kok aku pakai yang gini ya? Ini kok gaji pokok? Aduh, mata mana ini? Tuh, ini golongan C ya. Salah, salah, salah. Oke, kayak gitu. Lalu di bawah ini jadi gaji pokok juga. Dengan nominalnya itu 95 kalau nggak salah. 9.500.000. Banyak juga tuh gaji. Jadi pengen. Oke, setelah gaji pokok itu, kita buat lagi untuk data itunya, jam lembur. Oke, untuk jam lembur yang pertama itu, jam lembur pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30, 0,30 ya. Biasa bisa. Terus di bawah ini buat LC, sebenarnya ini bisa disalin, cuman saya ini agak takut ini nanti salah lagi. Ini saya pakai cara tradisional aja, gak apa-apa lama. Asal penjelasan saya itu tepat dan gak bertele-tele sih. Cuman saya sendiri sih rasa saya tuh suka apa itu basa-basi, gak tidak bosan karena dia cuma menghadap laptop. Kok jam lah, pantas merah. Nah, kayak gitu kalau ada salah dikit itu ada merahnya. Itu yang harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, ya nggak bakal jalan codingannya. Di sini gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Oke, hasil. Else if jam lembur 3, ini jam lembur ketiga ya. Gajinya, gaji lembur dengan gaji pokok sama dengan, salah lagi, berapa jadinya? Gaji pokok dikali 0,34. Terus di sini else lagi, if, ini untuk jam lembur ke depan ya. Ini salah sini, gaji lembur, gaji pokok dikali 0,36.
Lalu yang terakhir else if, jam lembur yang kelima ini. Gaji lemburnya itu gaji pokoknya dikali 0,38. Nah, ini udah sesuai sama yang di tugas. Udah ada 5 jam lembur, inputnya udah. Oke, lanjut lagi. Sini kita buat untuk penghasilannya, jumlah penghasilan ini sih. Jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus ke sistem atau sort, itu biasanya buat orang. Sini kita buat jumlah penghasilan RP. Lalu di sini kita buat tanda tambah jumlah penghasilan. Lanjut lagi ke bawahnya ada input close. Oke, kalau udah gini ini selesai. Mari kita tes. Ada satu. Oke, ini bisa di fix problemnya. Nah, itu. Oke, udah hilang kan? Nah, itu cara fix problemnya itu. Jadi saya juga gitu sih. Makanya kata saya bingung itu kalau itu salah. Oke, sini disuruh masukin golongan apa, B. Kita coba A dulu. A, enter. Lalu untuk jam lemburnya kita pakai yang ketiga aja. Di situ tertera 6.700.000. Nggak sih? Aduh, pintar matematika ini. Cuman di sini kayaknya tampil itu untuk penghasilannya. Mari kita run lagi. Kita coba lagi yang B. Terus kita pakai juga jam lembur yang ketiga. Kita lihat itu jadi 8 juta 7 ya 710.000 ya gitu. Ya kita lah sepertinya inilah hasilnya ya. Dan ini juga cara kerjanya gini. Sini sesuai sama yang di print out ini. Pertama itu masukkan golongan, sini ada. Lalu masukkan jam lembur, ada. Lalu di sini ada print out terakhir yaitu jumlah penghasilan RP dan hasilnya tertera di sini. Oke, itu saja yang bisa saya perlihatkan di praktek saya. Mungkin banyak kekurangan dari praktek saya ini dan mungkin saja saya belum benar-benar mengerti tentang input-inputan ini, ya, tentang coding-codingan ini. Karena saya juga manusia, saya masih belajar dan karena itulah saya kuliah karena ingin mencari wawasan baru yang tidak ada di masa sekolah saya terutama di SMK dulu. Walaupun memang saya dulu TKJ cuman karena masuknya pas corona jadi gak punya pengalaman yang benar-benar dalam codingan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat if di sini hapus itu yang jam lebih kurang tadi. Terus buat golongan dengan ini A kalau nggak salah.
Nah, kita petik satu aja itu A besar, lalu di bawah ini buat gaji pokok kalau nggak salah. Ya gaji pokok 500, 5 50 juta, 50 juta, 5 juta, 5 juta kalau nggak salah. Terus ini agak ketin, terus dibuat else if sip segitu, sip golongan buat sama kayak atas, cuman yang ini untuk B-nya. Oke, kita jadi untuk B-nya. Terus buat lagi gaji pokok nominal 65, 0, 0, 0, 0. Oke, kayak gitu. Terus untuk yang C-nya juga sama. If, terus golongan. Ini gaji golongan ini. Kok aku pakai yang gini ya? Ini kok gaji pokok? Aduh, mata mana ini? Tuh, ini golongan C ya. Salah, salah, salah. Oke, kayak gitu. Lalu di bawah ini jadi gaji pokok juga. Dengan nominalnya itu 95 kalau nggak salah. 9.500.000. Banyak juga tuh gaji. Jadi pengen. Oke, setelah gaji pokok itu, kita buat lagi untuk data itunya, jam lembur. Oke, untuk jam lembur yang pertama itu, jam lembur pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30, 0,30 ya. Biasa salah. Terus di bawah ini buat LC, sebenarnya ini bisa disalin, cuman saya ini agak takut ini nanti salah lagi. Ini saya pakai cara tradisional aja, gak apa-apa lama, asal penjelasan saya itu tepat dan gak bertele-tele sih. Cuman saya sendiri sih merasa saya tuh suka apa itu basa-basi, gak tidak bosan karena dia cuma menghadap laptop. Kok jam lah, pantas merah. Nah, kayak gitu kalau ada salah dikit itu ada merahnya. Itu yang harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, ya nggak bakal jalan codingannya. Di sini gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Oke, hasil else if jam lembur 3, ini jam lembur ketiga ya. Gaji lembur dengan gaji pokok sama dengan, salah lagi, berapa jadinya? Si pokok dikali 0,3.
4. Terus di sini else lagi, if, ini untuk jam lembur ke depan ya. Ini salah di sini, gaji lembur, gaji pokok dikali 0,36. Lalu yang terakhir, else if jam lembur yang kelima ini, gaji lemburnya itu gaji pokoknya dikali 0,38. Nah, ini udah sesuai sama yang di tugas. Udah ada 5 jam lembur, inputnya udah. Oke, lanjut lagi. Sini kita buat untuk penghasilannya, jumlah penghasilan ini sih. Jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus ke sistem atau sort, itu biasanya buat orang. Sini kita buat jumlah penghasilan RP. Lalu di sini kita buat tanda tambah jumlah penghasilan. Lanjut lagi ke bawahnya ada input close. Oke, kalau udah gini ini selesai. Mari kita tes. Ada satu. Oke, ini bisa di fix problemnya. Nah, itu. Oke, udah hilang kan? Nah, itu cara fix problemnya itu. Jadi saya juga gitu sih. Makanya kata saya bingung itu kalau itu salah. Oke, sini disuruh masukin golongan apa, B. Kita coba A dulu. A, enter. Lalu untuk jam lemburnya kita pakai yang ketiga aja. Di situ tertera 6.700.000. Nggak sih? Aduh, pintar matematika ini. Cuman di sini kayaknya tampil itu untuk penghasilannya. Mari kita run lagi. Kita coba lagi yang B. Terus kita pakai juga jam lembur yang ketiga. Kita lihat itu jadi 871, 8 juta 7, ya 710.000 ya gitu. Ya kita lah sepertinya inilah hasilnya ya. Dan ini juga cara kerjanya gini. Sini sesuai sama yang di print out ini. Pertama itu masukkan golongan, sini ada. Lalu masukkan jam lembur, ada. Lalu di sini ada print out terakhir yaitu jumlah penghasilan RP dan hasilnya tertera di sini. Oke, itu saja yang bisa saya perlihatkan di praktek saya. Mungkin banyak kekurangan dari praktek saya ini dan mungkin saja saya belum benar-benar mengerti tentang input-inputan ini, ya, tentang coding-codingan ini. Karena saya juga manusia, saya masih belajar dan
Karena itulah saya kuliah karena ingin mencari wawasan baru yang tidak ada di masa sekolah saya, terutama di SMK dulu. Walaupun memang saya dulu TKJ, cuman karena masuknya pas corona, jadi gak punya pengalaman yang benar-benar dalam codingan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.